selamat datang di video tutorial 7 Cs. Pada video kali ini, kita akan membahas pembuatan AP Invoice tanpa referensi purchase order maupun PO receipt. AP Invoice adalah submodul financial yang digunakan untuk mengelola dan mencatat data hutang. Pada saat supplier atau vendor melakukan tagihan perusahaan, wajib mencatatnya sebagai hutang usaha. Untuk mencatat tagihan tersebut, perusahaan mencatat berdasarkan dokumen berupa faktur atau invoice dari supplier. Pada program transaksi ini dicatat atau didokumentasikan di menu AP Invoice. Untuk mengakses menu ini, klik Financial, AP Invoice. Klik tombol Insert untuk membuat AP Invoice baru. Pada tab Header, isi data berikut, kode, nomor transaksi, bisa terbentuk otomatis dari transaction code setting atau diisi manual. Entity otomatis sesuai default user maintenance. Branch otomatis sesuai default user maintenance. Supplier, pilih supplier atau pihak pemberi jasa. Pada saat setelah memilih supplier secara otomatis, kolom text able, text include, text class, credit term, kolom account, dan currency akan terisi otomatis berdasarkan konfigurasi default yang ada pada menu master data supplier. Cost center diambil dari settingan default cost center di menu user maintenance. Effective date, tanggal transaksi invoice. Project, apabila pengadaan barang atau pembelian terkait project. Currency, mata uang transaksi. Exchange rate, isi kurs jika transaksi mata uang asing. Bank, informasi mengenai bank yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran. Credit terms, ketentuan termin pembayaran yang sudah menjadi kesepakatan dengan supplier. Tax number, diisi dengan nomor faktur pajak atas invoice yang diterima dari supplier. Tax date, tanggal sesuai faktur pajak. Due date, tanggal jatuh tempo pembayaran. Expected date, tanggal harapan pembayaran akan dilakukan. Taxable menunjukkan bahwa tagihan yang dibuat terdapat tagihan pajak di dalamnya. Tax include menunjukkan bahwa dari total tagihan sudah termasuk include pajak di dalamnya. Tax class, kelas pajak yang menjadi tagihan pajak dalam invoice. Account, nama akun yang akan menampung akun hutang usaha. Prepayment, nominal uang muka yang akan digunakan. Account prepayment, akun uang muka yang saldonya akan bertambahan atau berkurang. Prepayment balance, saldo prepayment yang tersedia untuk digunakan untuk mengurangkan tagihan. Type dari AP invoice, misalnya hutang jasa, artinya transaksi tagihan ini terkait penyewaan jasa kepada supplier. Reference, isi nomor invoice asli dari vendor. Remarks, catatan tambahan jika terdapat catatan. Dikarenakan AP Invoice ini tanpa PO dan receipt, maka kosongkan tab PO dan receipt, lalu masuk ke tab Distribution Line untuk mengisi rincian biaya. Klik tombol Insert, lalu isi account code dan account name. Pilih akun biaya sesuai transaksi. Biasanya akunnya terkait beban atau pembelian. Contoh, biaya listrik, biaya jasa ekspedisi, biaya internet. Amount, nominal tagihan sesuai invoice. Tax, jika transaksi dikenakan PPN centang taxable, pilih tax class sesuai konfigurasi. Remarks, keterangan tambahan per baris detail. Sistem akan otomatis menghitung tax basis, tax amount, total amount. Setelah semua field diisi, klik save. Validasi sistem saat save data, GL Calendar doesn't exist. Periode belum ada, harus dibuat dulu di menu GL Calendar. Close the transaction. Add GL Calendar. Periode sudah ditutup, tidak bisa input. Transaction date, exit branch date off. Tanggal transaksi melampaui batas tanggal cabang. Data detail can empty, grid detail wajib diisi. Jika validasi berhasil, transaksi tersimpan dan status menjadi in progress. Setelah disimpan, sistem otomatis membuat jurnal sebagai berikut. Debit, account biaya sesuai yang diinput di tab detail. Contoh, biaya listrik, kredit, account hutang usaha API Trade,
diambil dari settingan di supplier kolom AP account. Fitur lainnya, edit data, AP invoice, tanpa PO, masih bisa diedit jika belum dilakukan AP payment. Delete data hanya bisa dilakukan jika belum ada pembayaran. Saat delete, jurnal yang terbentuk juga otomatis terhapus. Untuk mencetak dokumen, pilih data API invoice, lalu klik tombol print. Printout akan menampilkan logo dan identitas perusahaan, nomor invoice, tanggal, supplier, dan currency, rincian akun biaya, nominal, dan pajak, total hutang yang harus dibayar, kolom tanda tangan approval sesuai konfigurasi dokumen approval. Dengan API invoice tanpa PO dan PO receipt, perusahaan dapat mencatat transaksi hutang di luar pembelian barang inventory seperti biaya listrik, jasa, atau pengeluaran rutin lainnya. Sistem akan langsung membentuk jurnal hutang dan memastikan kewajiban perusahaan tercatat rapi sebelum dilakukan proses pembayaran melalui API payment. Demikian tutorial API invoice tanpa PO dan PO receipt di Sievensys. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.